Halo teman-teman pemilik properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada tahun 2025 ini ya kita sudah sampai di pertengahan tahun ya. Tidak terasa dan kita tahu ya bahwa dunia makin maju ya, makin bergerak cepat ya, termasuk ada inovasi terbaru dari pemerintah kita ya soal bidang properti ya, dalam hal ini juga pertanahan, yaitu apa? Yaitu tentang sertifikat elektronik ya. Kalau bagi teman-teman yang melakukan, terutama teman-teman yang melakukan jual beli ya untuk properti, pasti sudah berurusan dengan sertifikat elektronik ini. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum berurusan dengan jual beli dalam 1-2 tahun ini, ya biasanya belum tahu ya, mungkin ada yang baru, ternyata sudah beralih ya ke sertifikat elektronik. Yes ya, jadi selama 1-2 tahun ini ya kita sudah mulai mengganti ya kepemilikan dari properti itu ya dari sertifikat ya tadi dalam bentuk buku ya, satu buku itu kurang lebih bisa 10 sampai belasan halaman. Nah saat ini ya menjadi satu lembar aja gitu ya, satu lembar sertifikat ya yang namanya sertifikat elektronik digital. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Ya, jadi kalau bicara tentang sertifikat elektronik ini, ya sertifikat elektronik ini di aslinya ya, yang aslinya itu dicetak pada kertas khusus ya, secure paper yang merupakan terbitan dari kantor pertanahan ya, atau kantor BPN atau RBPN ya, dalam satu lembar bolak-balik seperti ini. Ya, ini kamu bisa lihat. Jadi sesimpel itu aja sertifikat yang nanti akan kamu pegang sebagai pemilik properti. Nah, kemudian pasti melihat perubahan yang begitu signifikan, pasti akan banyak pertanyaan dari masyarakat ya, terutama juga klien-klien saya yang surprise ya dengan perubahan ini. Apakah ini kedepannya akan aman? Apakah ini benar-benar bagus? Apakah ini benar-benar tidak disalahgunakan dan lain sebagainya? Ya, saya akan coba bahas satu persatu. Nah, jadi apa sih sebenarnya manfaat yang diinginkan dari pemerintah meluncurkan sertifikat elektronik ini? Yang manfaatnya yang paling utama adalah meningkatkan efisiensi. Jadi kita tahu ya bahwa begitu banyak properti ya, begitu banyak sertifikat yang dibuat, yang otomatis membutuhkan begitu banyak arsip juga. Ya kita tahu juga bahwa ya buku ya sertifikat itu juga ya itu akan merepotkan untuk jangka panjangnya ya. Nah itulah sebabnya ya dari APR BPN sendiri ya, jadi membuat sertifikat elektronik ini supaya memang lebih simple. Nah selanjutnya apalagi ya, kemudian juga memang menjamin transparansi pengelolaan atau pendaftaran tanah. Jadi dengan sistem digitalisasi ini ya, ini akan membuat ya sistem pendaftarannya itu, data-datanya itu bisa diakses dengan mudah ya, dengan transparan. Nah selanjutnya itu juga akan menjamin pengelolaan ya dan warkaf pertanahan. Nah kemudian manfaat berikutnya apa? Yaitu adalah melakukan mitigasi terhadap bencana alam, seperti ya tentu aja bencana alam, gempa bumi ya, selain itu juga ya termasuk juga longsor ya, kemudian ya yang lain juga seperti gunung meletus ya, katakanlah ya mengganggu sampai sebegitunya. Ya kemudian selain itu juga mengurangi kewajiban atau keterlibatan atau keharusan masyarakat untuk datang ke kantor BPN. Jadi untuk pengecekan itu bisa langsung melalui aplikasi yang sudah dibuat atau RBPN yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nah kemudian dengan adanya ini juga ya sertifikat elektronik ini tentunya akan mendorong ekonomi digital ya, yang akan berperan sangat besar. Nah, kalau sudah kita tahu dari manfaatnya, apakah kita harus
kita semua harus merubah sertifikat yang kita miliki itu ke dalam bentuk sertifikat elektronik? Jawabannya adalah tidak wajib ya, tidak diharuskan, tetapi memang bagi teman-teman yang sudah melakukan jual beli ya, otomatis nanti selanjutnya akan dikonversi ya, akan dirubah menjadi sertifikat elektronik. Tetapi buat teman-teman yang memang ngerasa, oh ya sudah kalau begitu dari kita punya yang saat ini buku dalam bentuk buku ya, buku sertifikat, kita langsung rubah aja, itu juga bisa, tinggal langsung datang aja ke ATR BPN ya, kantor ATR BPN ya, bawa persyaratan dokumennya ya, termasuk dokumen pribadi, termasuk dokumen propertinya ya, kemudian ada biaya sebesar Rp50.000 yang menjadi kewajiban untuk pengurusan sertifikat elektronik ini. Jadi sekali lagi ya, sertifikat lama yang kita miliki dalam bentuk buku itu masih memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat elektronik. Jadi tidak ada masalah, tidak ada perubahan dengan status kepemilikan teman-teman semua. Ya, kemudian pemerintah juga menjamin keamanan data pribadi dan transaksi melalui sertifikat elektronik ini ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di bawah Kominfo. Ya, jadi untuk ini ya, itu sudah tidak diragukan lagi, sudah tidak perlu takut lagi, tidak khawatir ya, karena ini sudah dipersiapkan terutama buat teman-teman yang tinggal di kota Jakarta, kota Surabaya ya, kota-kota besar lainnya yang memang sudah siap secara infrastruktur. Ya, kemudian dengan sertifikat elektronik ini ya, ini tentunya akan menjadi efisiensi begitu banyak layanan ya, seperti layanan pendaftaran tanah, balik nama, hak tanggungan, ya, kemudian akses informasi pertanahan, ya, kemudian juga termasuk buat teman-teman yang ingin ya untuk melakukan kredit bank ya, atau juga melakukan proses di notaris ya, proses hukum di notaris, itu semua sudah terkoneksi secara digital, jadi itu akan sangat mudah. Nah, kemudian tentunya ya, kalau kita perhatikan juga ya, jika teman-teman ada kendala itu jangan khawatir, karena dari ATR BPN juga sudah mempersiapkan pusat bantuan dan call center ya, termasuk juga ada sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah untuk hal ini. Nah, jadi buat kamu yang ingin beli properti jangan kaget, jangan khawatir juga ya, jadi tidak ada masalah dengan hal ini. Ini hanyalah sebuah perubahan yang menandakan bahwa kita memang sudah dalam track yang tepat untuk hidup lebih maju, lebih cepat, dan lebih efisien. Ya, buat kamu yang punya pertanyaan tentang properti atau ingin konsultasi tentang berinvestasi properti, kamu bisa hubungi saya melalui link di bawah ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.